pengarang kitab Wahyu telah datang. Pak Yusuf, biar Ustadz Juma menyelesaikan. Pak Yusuf sabar dulu ya. Silakan dilanjut, Ustadz Juma. Ya, jadi itu salah satu metode yang saya lakukan secara pribadi dalam menafsir ayat. Dan saya rasa tidak ada satu ulama pun yang menyalahkan metode itu, meskipun ini adalah metode pribadi yang tidak terkait terhadap kaidah ilmu. Berbeda hal kalau kita masuk ke dalam metode yang selama ini dianut oleh teman-teman di pondok, ya, mereka mencari akar kata, kemudian mereka menggunakan apakah ini kata kerja bentuk lampau sekarang ataupun yang akan datang. Itu juga adalah kajian yang sangat-sangat mendalam untuk mengetahui apa inti daripada dalil. Itu dalam Al-Quran, kaitannya dengan konsep pemahaman umat Islam terhadap kitab sucinya. Jadi dalam ajaran agama Islam itu ketika berbicara mengenai kebenaran atau informasi tentang sesuatu yang menjadi instruksi dari pencipta alam semesta, maka mereka akan kembali kepada kaidah bahasa. Nah, kaidah bahasa ini dikenal dengan adanya ilmu yang dikatakan nahwu shorab. Nahwu shorab ini nanti akan mengarahkan manusia untuk mengetahui, oh ini akar katanya seperti ini. Ketika menempatkan penambahan atau tambahan di awal dan akhir dari kata tersebut, dari akar kata ini, artinya seperti ini. Dan ini bercerita tentang masa yang akan datang. Atau menceritakan tentang tempat, atau menceritakan tentang orang, atau menceritakan tentang keadaan. Nah, itulah hebatnya. Nah, kalau misalnya terjemahan Al-Quran kembali ingin ditafsirkan, nah ini cilaka. Karena tidak ada kaidah tertentu yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menafsirkan terjemahan. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman Kristen di dalam memahami kitab mereka. Contoh misalnya, contoh paling sederhana. Ketika dikatakan gini, Yesus berkata, kan? Yesus berkata, atau Yesus tetap diam, lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau adalah Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, jawab Yesus, engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan yang datang atas awan-awan di langit. Pertanyaannya, dari mana orang-orang Kristen ini bisa mengetahui bahwa Yesus berkata demikian? Adalah bahwa mutlak Yesus yang berkata. Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu mereka katakan Yesus yang berkata. Kemudian ilmu apa yang bisa mereka gunakan untuk mengetahui bahwa betul-betul Yesus pernah berkata seperti itu? Contoh kalau di dalam Islam ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang bilang? Abu Bakar. Siapa yang menyaksikan? Utsman bin Affan. Apa kata Utsman? Rasulullah Muhammad SAW berkata seperti ini. Lalu yang lain ada nggak sahabat yang menyaksikan perkataan itu? Ada. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Seperti ini. Ini asalnya dari mana? Oh, dari tabi'in. Apa pernyataannya? Seperti ini. Dari proses Ali bin Abi Thalib, ada nggak penerusnya yang mengatakan hal yang sama? Ada. Siapa? Si Fulan. Nah, si Fulan meneruskan kepada siapa? Begitu seterusnya sampai kepada perawi. Kalau ada terputus, misalnya nih, generasi pertama pada masa Rasulullah. Kemudian muncul generasi kedua tidak mengatakan adanya informasi itu. Misalnya tiada kemilau seindah sangsil. Itu disabdakan misalnya. Nah, orang generasi kedua tidak pernah menerima informasi ini. Tiba-tiba di generasi ketiga muncul informasi itu. Berarti terputus. Berarti pemberitaannya tidak bisa dijadikan sebagai acuan pembenaran. Bagaimana dengan Yesus berkata? Dari mana ke mana? Terus kemudian datang kepada penulis yang disebut mereka sebagai rasul. Contoh Lukas. Lukas ini menceritakan tentang perkataan-perkataan Yesus. Dari mana kemudian Lukas mendapatkan berita? Dari saksi. Siapa nama saksinya? Tanda tanya besar. Saksinya menerima dari mana? Tanda tanya besar. Apa kata Yesus tentang saksinya?
Tanda tanya besar. Namanya adalah si A. Apa kata Yesus tentang si A? Tidak ada sama sekali. Nah, makanya ketika ditanya, kitab Lukas itu tebal, ada sekitar berapa halaman. Pernah tidak penulis ini bertemu langsung dengan Yesus? Tidak. Berarti kedudukannya bukan sabda Yesus langsung. Oke, mungkin lewat saksi. Siapa saksinya? Apa nama saksinya? Siapa nama saksinya? Apa persaksiannya? Tidak ada sama sekali. Sementara kalau kita melihat, menitik pada kebenaran, ketika Anda ditanya di pengadilan, apakah kamu menyaksikan? Tidak, Pak. Lalu, apa dasarmu berbicara seperti itu? Si Fulan yang mengatakan kepada saya, panggil si Fulan. Dipanggillah si Fulan. Si Fulan, namamu siapa? Budi. Benar kamu yang memberitahukan kepada si Iwan? Benar. Nah, kamu mengatakan ke si Iwan seperti itu, bahwa ada maling ayam. Betul. Kamu melihat maling ayamnya? Tidak, Pak. Terus kamu dapat dari mana informasinya? Pak RT. Panggil Pak RT. Pak RT, kamu menyampaikan ke Budi? Yes. Berarti apa yang disampaikan oleh Budi ke Iwan itu sudah benar, Pak RT? Kalau menurut saya, Pak, benar, Pak. Kenapa bisa benar? Kenapa yakin begitu? Karena banyak warga yang berteriak, Pak, pada saat itu ada maling ayam. Kamu lihat pelakunya? Tidak, Pak. Terus siapa yang melihat? Banyak warga, Pak, yang teriak. Jadi kamu nggak melihatnya? Tidak. Terus apa dasarnya Budi mengatakan bahwa pencuri ayamnya adalah si Markus? Nggak tahu, Pak. Saya kan cuma bilang ada pencuri ayam. Pelakunya saya nggak ngerti siapa. Nah, inilah yang terjadi terhadap kitabnya orang Kristen. Makanya mereka itu terjemahan, nggak ngerti arahnya kemana dan sumbernya dari mana gitu. Siapa yang bertemu dengan Yesus? Lukas, Markus, Matius. Ada yang mengatakan, contoh kita ambil Yohanes. Di mana dia bertemu dengan Yesus? Dia katakan, oh di Galilea. Ada dalilnya? Ada. Yang mana? Coba tunjukkan. Mereka tunjukkan. Tetapi mereka lupa, misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 37 kalau nggak salah. Di situ dikatakan, penulis Yohanes berkata begini. Di Yohanes 37 itu dikatakan begini. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Kalau Yohanes ini adalah muridnya Yesus, maka sudah pasti dia akan menuliskan kedua murid itu, apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Akan mengganti kata mereka menjadi kami. Itu kan? Berarti pemahaman bahwa penulis kitab Yohanes adalah murid Yesus, saudara daripada Yakobus, atau anak dari Nikodemus, itu tidak valid pemberitaannya. Gak valid dia. Karena memang tidak diajarkan bahwa Yesus berkata kepada Yohanes, atau dia mengaku bahwa saya menerima perkataan ini langsung dari Yesus. Di ayat ke-40-nya dikatakan, salah seorang dari keduanya yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon. Nah, kalau Yohanes ini penulisnya adalah Yohanes muridnya Yesus, maka dia katakan salah seorang dari kami, atau salah seorang dari murid-muridnya guru kami yang mendengarkan perkataanku. Ku di sini adalah aku penulis kitab Yohanes, yang Yohanes ini lalu mengikuti Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon. Tapi dikatakan di ayat ini, di Yohanes ini, salah seorang dari keduanya yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Lucu kan? Saya menuliskan sebuah cerita, yang mana cerita itu menerangkan tentang saya. Tetapi saya menuliskan namaku langsung sebagai saya ini sebagai orang ketiga, sebagai penulis. Salah seorang dari keduanya yang mendengarkan perkataan Zulkifli Emabas lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Berarti penulisnya bukan Zulkifli Emabas. Kecuali dikatakan salah seorang dari keduanya yang mendengarkan perkataanku lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Tapi ini tidak. Jadi itu pembuktian bahwa pemberitaan tentang apa yang tertuang di kitabnya teman Kristen itu jauh levelnya di bawah
daripada hadits. Ya, kalau kita ingin dudukkan posisi haditsnya mungkin maudhu. Ya, tinggi sekali dhaif, lemah. Tapi yang ada itu saya katakan palsu karena tidak ada pemberitaan akurat dari Yesus sebagai sumber. Karena Yesuslah sumber itu. Bagaimana bisa kita tahu bahwa Yesuslah sumber itu? Di dalam konteks kitabnya teman-teman Kristen. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Yesus. Mana firman itu? Enggak tahu yang mana. Sementara Yesus menurut informasi orang-orang ini juga mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sekarang penulis kitabnya orang Kristen menulis kata per kata itu dari diri. Jelas ya, mereka menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Artinya mereka menulis sesuai dengan kemauan mereka, bukan berdasar terhadap apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berlaku enggak ini bagi pengarang Lukas? Enggak. Berlaku enggak ini bagi pengarang-pengarang kitab lain, apalagi Paulus? Tidak. Mereka seenaknya aja. Coba kita lihat bagaimana awal dari surat-surat orang ini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang berita-berita, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka itulah setelah saya melakukan penyelidikan, saya merasa tertarik untuk menyusunnya kembali. Apakah itu firman yang diucapkan? Bukan. Apakah itu perkataan yang betul-betul berasal dari Allah? Tidak. Berarti tidak berlaku. Seperti apa yang diterangkan oleh Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan. Yesus yang adalah sang rasul itu sendiri yang sebenarnya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, kalaupun ada kitab suci yang diajarkan oleh Yesus, kitab sucinya itu muatannya hanya ada dua. Firman Allah, sabda Yesus. Tapi apa yang tertulis di kitabnya orang Kristen? Segala macam muncul di dalam. Segala macam informasi, mau itu firman, mau apapun, cerita-cerita yang tidak rasional, muncul di dalam. Pencabulan ada di dalam. Informasi-informasi irasional ada di dalam. Apakah itu firman Tuhan? Apakah itu sabda Yesus? Ente, nggak ada informasi akuratnya. Demikian. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Jadi, halo, selamat malam. Nah, itu ada pengarang kitab Wahyu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sekian banyak mendengarkan. Ini saya pikir bukan tentang pencerahan. Siapa bilang pencerahan ini? Penyesatan. Yang betul ya. Karena saya Kristen. Iya. Karena kita mesti coba diluruskan, Pak. Coba diluruskan penyesatannya diluruskan. Ya, karena kita harus pahami bahwa pewahyuan di dalam kekristenan itu jauh berbeda dengan apa yang Islam pahami tentang wahyu. Oke? Jauh berbeda, sehingga ketika menggunakan tolak ukur yang Anda buat untuk melihat Al-Quran, sudah jelas akan tidak kena jika ini harus dibuat untuk Injil terutama ya. Beda. Ketika memahami sesuatu harus mengikuti cara pandang Anda, ya sebaiknya nggak perlu ada Kristen di dunia ini, pakai Islam aja. Ini kan sudah jelas Kristen dengan cara pandangnya. Tentang hal-hal yang dijelaskan tadi itu sama sekali saya lihat bukan pencerahan, penyesatan. Tapi nggak apa-apa sih semua, karena di sini semuanya Islam ya, tetapi untuk pengetahuan. Kecil kali suaranya Pak Yusuf. Kecil ya? Ya, untuk pengetahuan juga untuk kita semua bahwa pendekatan di dalam kekristenan itu beda. Melihat apa yang seperti Bang Zuma katakan ini sama sekali tidak pernah terlintas dalam cara melihat Injil itu sendiri. Tidak seperti itu. Ya, jadi ngomong apa, Thomas, Mas? Ya, tentang Injil. Yang jelas, Pak. Suaranya ini enggak jelas, Pak. Oh, suaranya yang enggak jelas. Ya. Begini jelas. Oke, agak didekatkan mungkin mic-nya Pak Yusuf. Oh, ini sudah rapat ini. Pak Yusuf.
Pak Yusuf ngomong singkat, padat, dan jelas, panjang lebar tapi nggak ada isinya, Pak. Tolong, biar kita juga paham gitu loh, Pak. Iya begini, masalahnya yang tadi selama dijelaskan panjang lebar tadi itu semua menyesatkan. Ya, jadi saya harus Iya. Oke ya. Karena apa? Karena seperti yang Anda pikirkan bahwa cara melihat Injil harus dengan patokan yang seperti Anda buat itu sama sekali akan tidak kena. Ya. Kalau firman Allah berarti harus Allah yang begini, itu tidak ada di dalam konteks kekristenan. Pewartaan itu adalah hasil karya mereka yang mewartakan tentang imannya, tentang kesaksiannya, tentang siapakah Yesus itu. Simon, mic-nya ditutup. Ya. Mas Ivan tolong di mute. Sehingga dalam melihat Injil itu pasti dengan cara yang berbeda. Bahkan Injil ini dilihat adalah jenis sastra ya, bagaimana pengarang coba menggunakan jenis sastra untuk mengungkapkan Pak Yusuf, imannya kalau tentang pengarangnya Yesus. tidak jelas siapa yang menyampaikan, apa itu tidak berarti seperti surat kaleng, Pak? Bukan, maksudnya tidak jelas bagaimana? Ya itu tadi kan sudah dibuktikan sama Akhi Juma bahwa begini sudah saya tahu Yohanes. Itu. Contoh Yohanes yang saya dengar tadi saya sudah dengar. Tetapi mungkin Bang Suma melewatkan ini semua pandangan para peneliti ya. Coba begini, tetapi ini semua ditepis dengan melihat bahwa kebiasaan atau cara penulisan pada zaman itu, bahkan Injil itu tidak diberi nama. Lihat di Matius, lihat di Yohanes, semua ketika menggunakan kata macam mereka tidak diwakili pada macam mereka, itu cara penyampaian yang biasa pada saat itu. Ini semua ada jawabannya, bukan cuma hanya di Yohanes. Bahkan penginjil-penginjil itu tidak menempatkan namanya. Oke. Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Matius, semua ini diketahui dari Irenaeus ya. Irenaeus tahu dari siapa? Dari Polikarpus, murid langsung dari Yohanes. Murid langsung ketika Yohanes mengatakan dia menulis dan dia memberitahukan kepada Polikarpus, dan Polikarpus memberitahukan kepada Irenaeus, bagaimana itu menjadi sesuatu yang tidak valid. Baru murid yang kedua ya, apa yang tidak valid dari hal itu? Ketika gaya bahasa yang digunakan pada saat itu seperti itu ya, bagaimana kita mau ini? Kita mengoreksi dengan cara pikir kita sekarang. Ini yang jadi masalah. Oke. Itu penjelasan-penjelasan yang ada seputar penelitian tentang Alkitab, tentang Injil terutama ya. Jadi Pak Yusuf, ya. Jadi Anda percaya bahwa Alkitab itu kan sebuah kebenaran, ya kan? Percaya nggak? Ya, kebenaran demi keselamatan. Nah, itu langkah besarnya. Tolok ukur kebenaran menurut Anda seperti apa? Jadi kejadian itu bisa dikatakan itu benar-benar terjadi seperti apa? Kronologinya? Bentar. Dan cara penulisannya? Bentar, Bang. Cara Simon, penulisan bentar. kejadiannya? Bang Simon, bentar. Ini kan tadi sedang dialog dengan Akhi Juma, biar dikonter dulu gitu loh. Nah, biar dikonter dulu Akhi Juma. Nanti biar kita ketemu poinnya begitu. Silakan Akhi Juma. Konter. Oke, siap. Yuk, maaf. Akhi Juma? Iya. Ya, silakan ditanggapi itu Pak Yusuf. Saya mau nanggapi yang mana ya? Ya Allah. Ya, jadi gini loh, ketika Anda mengatakan cara pandang saya terhadap Al-Quran, harus Anda tolak. Karena menganggap bahwa cara pandang itu salah ketika menilai kitab Anda. Kira-kira... Bukan begitu. Maksudnya begini, bahwa tolak ukur, maksudnya indikasi yang digunakan Islam dalam melihat Al-Quran, macam contoh, Allah berfirman begini-begini, itu akan menjadi rentetan yang pasti seperti yang Anda katakan. Ya jelas kalau hal ini Anda tempatkan untuk melihat Injil, ya jelas tidak kena. Itu maksudnya.
Penjelasan Anda ini pun saya belum paham. Maksudnya begini, ketika Padahal Anda sudah berhadapan paradigma, dengan saya gitu loh. ya paradigma Anda ketika melihat Quran kan sudah terpola. Maksudnya seperti ini ya, ini harus ada kejelasan ini dari siapa, ini dari siapa, jelas semuanya. Yang ini tidak dalam pengertian kekristenan melihat Injil. Oke ya. Atau bagaimana? Tidak jelas lagi dengan itu maksud saya. Bisa diulang sekali lagi? Ketika tolak ukur yang Anda pakai melihat Al-Quran, jelas tidak mungkin Anda gunakan yang sama untuk melihat Injil. Ini dua hal yang berbeda. Jadi menurut Pak Yusuf ini sumber itu tidak penting. Saksinya siapa, siapa tidak penting gitu ya. Iya, nah kan ini kalau pola. Aki Jumat tadi kan sudah menjelaskan. Saya tahu ini kan pola. Sumber itu penting, saksinya kan seperti itu. Saya tahu. Nah, pola kok Anda kan seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Aki Jumat begitu Pak Yusuf. Iya, kalau di dalam kekristenan pola ini memang tidak akan mengena. Karena apa? Karena di dalam kekristenan pewartaan ini bahkan dilihat sebagai jenis sastra, ungkapan iman untuk mengungkapkan siapakah Yesus itu. Oke. Ini yang penting tujuannya kemana gitu Pak ya? Yang penting tujuannya kan. Semuanya juga ada jelas, tetapi tidak dengan pola yang ada dalam kita melihat Quran atau apa, itu jelas tidak. Ya. Monggo Aki Jumat. Ya, jadi intinya gini. Kalau informasi yang datang di abad ke-6 saja untuk mengimaninya harus seakurat mungkin tentang dari siapa dan kemana berita itu, apatah lagi yang abad pertama. Tapi karena itu mustahil dilakukan, maka kemudian Kristen mengatakan, ya sudah deh, imani aja. Benar tidaknya imani aja. Itu pasti. Makanya ada pelarangan-pelarangan yang sifatnya ya muatannya itu jangan Anda bandingkan dengan Al-Quran yang benar itu dengan kitab kami yang tidak jelas arahnya dan tidak jelas datangnya dari mana. Karena konsep pemahaman kami terhadap kitab kami itu tidak sama dengan konsep pemahaman Islam terhadap kitabnya. Bahwa kitabnya itu harus jelas betul-betul sumbernya seperti apa. Kalau kami tidak, kami cuma mengimani saja. Dan kita lihat dari muara keimanan kami itu miliaran manusia juga mengimani itu. Bukti bahwa kitab kami itu adalah kitab yang benar. Kan itu jadi acuannya, Bang. Enggak lah. Begini, kalau betul mau dibuka suatu diskusi tentang bagaimana mempertanggungjawabkan kitab masing-masing, saya rasa Islam lebih berat untuk mempertanggungjawabkan Qurannya. Alasannya? Kristen. Iya, karena bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan atau Quran bisa memberi tanggung jawab yang begitu besar untuk membuktikan bahwa itu adalah firman Allah. Oke. Ini sedangkan kita belum masih dikatakan ya ini adalah karya pewartaan, lebih real, lebih terbuka, lebih apa? Bukan. Jangan dulu lari ke ranah bahwa kitab kita ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Iya, kita karena larikan dulu ke otentikan penggambaran daripada penjabaran sumber. Benarkah dari Yesus? Benarkah dari Rasulullah Muhammad SAW? Kan itu poinnya di situ. Kan poinnya di situ. Kalau sumbernya saja sudah salah, jangan mimpi bahwa itu adalah firman Tuhan. Oke. Kalau betul sumbernya adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka tugas selanjutnya adalah membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan. Tapi kalau sumbernya ternyata tidak terbukti dari Yesus, tidak perlu lagi kita cari itu firman Tuhan atau bukan, itu sudah pasti bukan. Kan betul. gitu. Ini betul. Satu, ketika Anda mengatakan sumbernya jelas bahwa ini dari Muhammad, sedangkan yang satu, apakah ini jelas sumbernya dari Yesus? Dari kerangkanya sudah kita tahu bahwa kekristenan bukan mau mengungkapkan itu. Injil itu adalah karya pewartaan. Bagaimana mungkin jika harus dilabelkan pada hal seperti itu? Contoh, yang menerima firman dari Allah siapa? Yesus atau pewarta ini? Nanti di
diwartakan tentang Yesus. Tetapi kalau dengan tolak ukur bahwa sumbernya harus jelas dari Muhammad dengan satu sumbernya harus jelas dari Yesus, ini tidak kena. Ya tidak Kok adil bisa? lah untuk orang Kristen. Sekarang Ya, saya memang tanya, bisa. sekarang coba Bang Yusuf, Yesus itu datang sebagai penyampai firman atau bukan? Kenapa? Yesus itu datang sebagai penyampai firman atau bukan? Dia adalah pernyataan Allah yang menyapa manusia. Beda jauh dengan apa yang Anda pikirkan. Loh, kalau dia sendiri yang mengaku sebagai penyampai firman, Itu hanya gimana dalam tuh? pewartaan bagaimana karya para penulis mau mengungkapkan bagaimana Yesus itu. Tetapi inti Iya, dari pewahyuan pewarta ini mengabarkan bahwa Yesus itu datang sebagai pembawa firman dari Allah. Nah, sekarang kita tanya, mana firmannya? Yang diterima dari Allah itu mana? ya, yang bilang begitu itu siapa? Yang bilang bahwa Yesus datang sebagai pembawa firman dari Allah. Pewarta mau mewartakan Yesus sebagai Tuhan. Siapa yang bilang ini? Loh, kalau dalilnya Anda gimana tuh, Bang? Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa kitab Anda itu bukan dari Yesus, tapi dari pewarta. mengerti Injil tidak seperti yang Anda bayangkan dalilnya ini itu tidak sama sekali. Nah, disitulah yang saya katakan tadi, bahwa kitab Anda tidak layak disebut kitab suci. Apalagi disebut sebagai kalamullah, firman Allah. Tidak layak. Itu satu. Gugur Dalam dia di cara situ. dalam cara pikir Anda ya. Tetapi dalam cara pikir kami, demikian juga sebaliknya. Kalau kami yang menguji tentang Quranmu, maka kasihan sekali orang Anda mau Islam. menguji Harus Quran masuk saya Anda. dengan metode apa? Kalau saya kan, saya sudah menguji Kekritisan kitab saja Anda cukup. dengan metode sumber. Kitab Dengan Anda sumbernya bukan kekritisan Yesus. saja cukup. Dengan kekritisan saja cukup. Oke, silakan. Coba Anda kritisi. Saya mau lihat. Benar? Iya, Oke. iya dong. Al-Quran itu harus diuji. Masih, Bahkan iya. Al-Quran itu menantang seluruh makhluk untuk menguji dirinya. Oke. Itu. Iya. Oke, dari apa yang Anda katakan, Anda tahu pengetahuan Anda tentang bagaimana Quran itu dituliskan kapan-kapan itu sudah pasti ya. Sebelum Berarti Anda menggunakan metode, berarti Anda menggunakan metode yang saya gunakan terhadap kitab Anda. Tidak, saya menggunakan kekritisan saya saja untuk mencoba apakah betul Anda bisa mempertanggungjawabkan ini. Oke. Pertama, lihat. Poin ini walaupun saya ulang-ulang karena belum ada jawaban yang pas ya. Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran memberi tantangan ke semua untuk membuat sesuatu yang kalau bisa semirip lah dengannya, betul? Ya kan? Al-Quran menantang siapapun untuk membuktikan dirinya bukan firman Allah. Bukannya terus itu, maksudnya menantang untuk membuat satu Oh, surat. itu. Oh ya udah, silakan buat. Betul? Oke. Iya, iya. Nah, bagaimana dengan Birmingham yang ada? Gimana? Bagaimana dengan penemuan Birmingham yang ada? Ini maksudnya apa nih? Suaranya kok semakin kecil. Anda semakin jauh dari mic. Halo, sudah dekat ini. Bagaimana? Nah, kalau pertama mengatakan halo kencang, tapi nanti kalau ngomong itu semakin menjauh dia. Ya, halo. Itu bagaimana tanggapan Anda dengan penemuan Birmingham itu? Apa yang bermasalah dengan itu? Ada yang salah dengan Al-Quran yang kami dengan Al-Quran tertua? Bahkan bukan mengatakan bahwa coba untuk ini, tetapi kelihatan sekali bahwa ini harus menjadi bahan renungan untuk Anda sekalian. Jangan yang jadi bahan renungan. Kami mau bukti bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan berdasarkan penilaian Anda. Bukan, bahkan ini dari sumber Anda sendiri. Ini bukan dari kekristenan yang mengungkapkan itu ya. Karena kalau dari pihak di luar Islam mungkin Anda mengatakan ini tidak benar. Tetapi dari tulisan yang saya lihat di dalam orang-orang Islam yang menuliskan bahwa itu setelah melalui uji karbon diketahui segitu ya, maksudnya dari tahun segitu yang mirip
Ingat itu 2 poin. Mirip Apa ini? dengan Saya nggak ngerti. penemuan. Bisa Oh, sebut gini, Pak Pak Yusuf, Yusuf, perjelas dong. Pak Yusuf, gini, yang ada di Cambridge University itu udah dites karbonisasinya, dan Mhm. itu silahkan Anda baca, itu sama seperti yang betul. kami baca saat ini. Terus gimana masalahnya? Mirip. Belum ada keputusan Bukan bahwa mirip. itu. Bukan Siapa mirip, yang bilang? sama, Siapa yang bilang? Di situ ditulis mirip kok. sama.